Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Ratri Nurwe, SSI MSc, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Terapan. Perkenalkan, nama saya Rizky Aidwiandini dengan NIM 21314070711108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk memenuhi UAS mata kuliah Metode Penelitian Terapan dengan judul Sistem Pengamanan Jendela Otomatis Berbasis IoT dengan menggunakan sensor Passive Infrared Receiver. Untuk yang pertama, latar belakang dari penelitian saya ini terdapat perkembangan alat IoT untuk mempermudah menyelesaikan masalah. Lalu, keamanan jendela pada bangunan-bangunan bertingkat yang minim dan kurang. Lalu untuk selanjutnya, sementara ini kebutuhan sistem yang ada masih sangat sedikit yang canggih dari penemuan-penemuan sebelumnya. Permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan bantuan dari pengembangan teknologi Internet of Things, yaitu dengan adanya sistem keamanan jendela pada apartemen atau gedung bertingkat. Oleh karena itu, saya sebagai penulis ingin membuat rancangan sistem pengamanan jendela otomatis dengan judul Sistem Pengamanan Jendela Otomatis Berbasis IoT dengan menggunakan sensor Passive Infrared Receiver. Perancangan sistem ini akan menggunakan sensor PIR untuk mendeteksi gerakan di sekitar jendela. Raspberry Pi digunakan untuk microcontroller dan solenoid untuk menentukan posisi jendela. Serta akan ada modul kamera untuk membedakan objek dan merekam di sekitar jendela. Selain itu, sistem ini juga bisa digunakan sebagai alat monitoring ketika pemilik rumah berada di luar rumah untuk mengawasi rumah yang kosong. Lalu untuk rumusan masalah pada penelitian saya, yang pertama, bagaimana cara merancang dan membuat sistem pengamanan jendela otomatis berbasis Internet of Things. Yang kedua, bagaimana cara pemilik rumah bisa memonitoring kondisi rumah dari jarak jauh. Adapun tujuan dari penelitian saya kali ini, yaitu untuk membuat sistem pengamanan jendela berbasis Internet of Things, dan yang kedua, untuk membuat sistem monitoring pengamanan jendela dengan konsep Internet of Things. Untuk manfaat dari penelitian saya, yaitu saya ingin memberi rasa aman pada pemilik rumah yang memiliki anak kecil ketika bermain di dekat jendela pada bangunan yang bertingkat. Dan yang kedua, yaitu memberi rasa aman kepada pemilik rumah walaupun sedang berpergian karena terdapat sistem keamanan jendela pada rumahnya. Untuk yang selanjutnya, di bab kedua terdapat kajian pustaka. Yang pertama, sistem. Sistem diartikan sebagai sebuah unsur yang saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu konteks tertentu. Lalu yang kedua terdapat keamanan. Keamanan merupakan keadaan bebas bahaya. Artinya, hubungan pada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap hacker atau cracker, keamanan rumah terhadap maling, dan penyusup lainnya. Lalu yang ketiga terdapat jendela. Jendela merupakan bagian dari elemen atau unsur rumah dan bangunan yang dapat memasukkan cahaya alami atau vista dan sirkulasi udara dari dalam dan luar bangunan. Yang keempat terdapat otomatisasi. Otomatisasi merupakan proses untuk mengontrol operasi dari suatu alat secara otomatis yang dapat mengganti peran manusia untuk mengamati dan mengambil keputusan. Yang kelima terdapat IoT atau Internet of Things. IoT merupakan sebuah perangkat jaringan yang terhubung dengan objek yang memiliki data identitas sebagai pengenal dan alamat IP. Dan yang terakhir terdapat Passive Infrared Receiver atau PIR. Sensor Passive Infrared Receiver merupakan sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia dengan menggunakan sensor infrared untuk mendeteksi suhu pada manusia. Lalu untuk yang bab ketiga terdapat metode penyelesaian dari tugas akhir ini. Pada metode penyelesaian tugas akhir ini terdapat 3 step, yaitu perancangan perangkat keras hardware, perancangan perangkat lunak software, dan terdapat sistem kerja hardware dan software. Untuk waktu dan tempat penelitian dari tugas akhir saya ini memakan waktu kurang
kurang lebih 1 bulan dan pelaksanaan ini terdapat di rumah tinggal saya sendiri, yaitu di Perumahan Permata Sisophon, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dan untuk teknik pengambilan data dari penelitian ini yaitu terdapat observasi dan studi literatur. Observasi sendiri merupakan kunjungan langsung ke TKP untuk mengamati secara sistematis masalah, peristiwa, perilaku objek yang dilihat, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini meneliti dan melakukan pengamatan langsung pada rumah yang akan dibeli sistem pengamanan dan menguji alatnya. Untuk teknik pengambilan data yang kedua, yakni studi literatur, merupakan suatu metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, yaitu dengan membaca literatur yang berkaitan dengan pengamatan penulis. Biasanya untuk penelitian yang menggunakan studi literatur, peneliti menggunakan studi literatur dengan melihat beberapa contoh yang terdapat di jurnal atau internet. Yang selanjutnya yaitu observasi perancangan perangkat keras hardware. Pada gambar tersebut bisa dilihat terdapat fungsi dari masing-masing komponen yang digunakan dalam perancangan perangkat keras hardware. Seperti Raspberry Pi pada perangkat keras hardware berfungsi sebagai pengendali utama yang akan membaca sensor magnetik, sensor PIR, juga kamera yang akan digunakan untuk monitoring rumah. Dan juga terdapat tambahan solenoid lock yang bisa dikontrol oleh Raspberry Pi dalam mengunci pintu secara otomatis. Dalam perancangan keras hardware ini dikendalikan oleh Raspberry Pi yang diperlukan beberapa software yang digunakan untuk menjalankan Raspberry Pi, diantaranya software PUTTY menggunakan coding bahasa Python untuk semua komponen yang digunakan pada perancangan perangkat keras hardware agar terbaca oleh GPIO Raspberry Pi. Lalu untuk yang kedua, observasi perancangan perangkat lunak software. Di sini terdapat beberapa step yang menjelaskan bahwa sistem kerja perangkat lunak dimulai dari login. Ketika user sudah berhasil login, maka aplikasi akan menampilkan tampilan pada menu home, dan sebaliknya apabila tidak berhasil, maka akan tetap pada tampilan login. Menu home terdapat dua bagian, yaitu monitoring dan kontrol, di mana pada monitoring terdapat beberapa data sensor yang akan ditampilkan apabila kita akan melakukan monitoring. Dan pada menu kontrol digunakan untuk mengunci pintu secara otomatis melalui aplikasi smartphone Android. Dan dalam perancangan perangkat lunak software tersebut menggunakan bahasa Java. Lalu untuk selanjutnya, sistem kerja dari hardware dan software. Pada gambar tersebut, terdapat flowchart sistem kerja hardware dan software yang menjelaskan bahwa sensor yang terpasang mendeteksi sesuatu secara otomatis dan alarm akan menyala. Asal suara tersebut berasal dari buzzer yang terpasang pada perangkat hardware. Alarm menyala sehingga kamera pun akan menangkap gambar dan video. Lalu, selanjutnya, gambar yang terekam pada kamera akan tersimpan di database dan mengirimkan notifikasi pada smartphone Android admin atau pengguna, sehingga pengguna dapat menggunakan dan mengetahui keadaan di rumah melalui notifikasi yang dikirimkan oleh database ke smartphone Android. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan pada bab 4. Yang pertama, terdapat analisis kebutuhan. Sistem ini bertujuan untuk mengotomasi jendela ketika ada orang yang mendekat dengan jendela, sehingga sistem ini juga bisa digunakan sebagai alat monitoring ketika pemilik rumah berada di luar rumah untuk mengawasi rumah yang kosong. Sehingga akan diharapkan bahwa alat ini akan memberi kemudahan pada manusia agar tidak was-was nantinya jika berada di apartemen atau bangunan yang bertingkat. Lalu untuk analisis data yang telah saya lakukan, terdapat hasil pengujian kinerja pada hardware dan software. Untuk pengujian pada kinerja hardware, terdapat komponen seperti sensor PIR, solenoid door lock 1, dan solenoid door lock 2. Terdapat buzzer, LED, dan kamera. Keenam dari komponen tersebut, keenam-enamnya berhasil dan tidak ada masalah saat pengujian. Lalu untuk pengujian kinerja pada software, yaitu terdapat sistem login aplikasi, masuk menu home, masuk menu monitoring, masuk menu kontrol,
sistem menampilkan deteksi sensor, menampilkan foto video di bagian menu monitoring, dan alat bisa mengunci pintu secara otomatis. Semuanya juga berhasil dan tidak ada masalah. Lalu untuk selanjutnya, pada bab 4 hasil dan pembahasan terdapat use case diagram. Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa pengguna bisa mengaktifkan sistem keamanan rumah, lalu sistem akan mendeteksi adanya pergerakan di sekitar jendela. Sistem akan menghidupkan notifikasi buzzer apabila terdapat pergerakan di sekitar sensor. Lalu ketika ada pergerakan, maka kamera akan merekam dan mengirimkan data ke server. Lalu sistem akan mengirimkan kepada pengguna data, foto, video yang telah ditangkap oleh kamera ketika terjadi pergerakan di sekitar area sensor. Lalu selanjutnya, di bab 5 terdapat penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan dari penelitian saya kali ini yaitu perancangan, implementasi, dan pengujian mengenai pembuatan sistem keamanan jendela berbasis Internet of Things telah berhasil dibuat menggunakan beberapa alat deteksi dari sensor PIR pada jarak 2-12 cm yang menghasilkan kondisi aktif, dan pada jarak 15 cm akan menjadi pasif. Lalu untuk saran dalam pengembangan penelitian yang akan lebih lanjut, akan disarankan yang pertama, bisa menggunakan kamera yang mendukung format video HD, sehingga pengguna bisa melihat gambar dan video secara lebih jelas dan lebih terang. Lalu untuk yang kedua, bisa menggunakan microcontroller yang lebih baik. Lalu yang ketiga, bisa menggunakan kamera dengan resolusi gambar yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.